Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu ya, dalam persidangan Sylvester ini, kabarnya ditunda karena Sylvester Matutina ini sakit. Biasanya begitu, orang-orang korupsi di mana-mana ya, di negara kita begitu, di Konoha ini begitu. Kalau sudah terjerat soal korupsi, pura-pura sakit, pura-pura keluar negeri begitu kan ya, pura-pura macam-macam lah begitu. Kalau di negara Konoha begitu. Nah, mungkin Sylvester ini saya kira apakah sakit atau tidak begitu kan. Ini harus ditelusuri betul begitu. Nampaknya di sidang PK begitu kan ya, di sidang PK pengajuan kembali begitu soal soal kasus pencemaran nama baik begitu kan ya. Justru ini Sylvester ini kok bisa mengajukan PK lagi begitu. Padahal ini sudah ingkrah, sudah divonis 1,5 tahun. Kok pengajuan kembali begitu? Ada apa di balik ini semua? Siapa yang membackingi? Pasti ada orang-orang kuat. Jangan-jangan Sylvester sudah takut di depan mata, sudah ada tahanan besar. Jangan-jangan sudah dipereksi, ya, dipenjarakan begitu kan, ya? Apakah mau minta bantuan kepada seorang Jokowi? Hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Kita lihat saja begitu kan ya, nampaknya Jokowi sudah mulai enggan soal relawan-relawan ini begitu kan, sudah tidak ada hubungannya. Kenapa bang? Ya karena sudah diberi jabatan ya, relawan-relawan ini sudah diberi jabatan ya. Ya tidak, nampaknya Jokowi ya wow begitu kan. Tidak mau tahu soal itu begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian kenapa kok bisa sakit ya. Ya karena sakit itu kan tergantung bagi hukum alam dan sebagainya begitu kan. Banyak yang kemudian mengatakan ya jemput paksa dong siapa mereka begitu kan. Ini ternak kebal hukum ya, penegak hukum ya, satu negara takut dengan orang ini, salut dengan kokoh ya, dengan kono. Coba kalau bukan ternak Mulyono. PK diajukan setelah 6 tahun dan sempat menjabat sebagai komisaris dalam keadaan mangkir dari hukuman. Kalau PK dikabulkan, jelas-jelas hukum di Indonesia hanya dianggap mainan sama orang ini. Kita lihat saja begitu. Apakah kejaksaan takut sama relawan Jokowi? Kan itu pertanyaan dari masyarakat Indonesia seperti saya begitu kan. Ya kenapa kok menjadi komisaris? Bagaimana pertanggungjawaban dari Erick Thohir begitu kan? Ya. Jadi itulah kalau modal ngotot, tidak modal narasi yang kemudian punya punya pemikiran-pemikiran untuk memajukan bangsa dan negara. Percuma ada komisaris ini, komisaris itu begitu kan, ya. Kalau cuma modal ngotot buat apa begitu? jadi jadi saya kira dengan adanya situasi ini bisa saja begitu kan, bisa saja sakit atau pura-pura sakit atau bagaimana begitu. Dugaannya masih belum selesai karena ini di persidangan kabarnya meninjau permohonan begitu kan ya, sudah ditunda begitu kan ya. Ini kami menerima surat permohonan dan informasi tidak dapat hadir sidang ya, pemohon melampirkan surat keterangan sakit ya. ini sakit begitu. Ayo Pak JK, jangan diam saja dan tidak boleh ada yang kebal hukum di negara ini termasuk pendukung Jokowi. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Sakit adalah alasan klasik dan biasa itu. Coba dong cari alasan lain. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Coba Sylvester Matutina diundang dalam rangka untuk ngebacot membahas tentang polemik dugaan ijazah palsu Jokowi di salah satu stasiun TV ya, televisi ya, sudah pasti Sylvester Matutina bakalan ngarcep nongol. Sakitnya langsung sembuh kata netizen. Jadi masyarakat sudah paham gerak-gerik orang-orang yang kemudian bermasalah begitu. Ya salah satu contoh misalnya seperti kasus korupsi. Kalau ada dugaan keras biasanya ke luar negeri sakit berobat macam-macam begitu kan. Itu padahal itu masih berpikir bagaimana caranya bisa beralibi. Berpikir
berpikir mungkin bisa menghubungi para backingannya begitu kan. Ya, sudah 6 tahun. Bayangkan sudah 6 tahun. Kalau kejaksaan ya bagian Kejagung begitu kan ya. Kalau tidak ditindak seperti ini, maka kemudian masyarakat kepercayaan kepercayaan terhadap Kejagung ini akan semakin turun begitu. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian harus dijemput paksa begitu kan. Ya harus dijemput paksa begitu. Seperti dulu ada dugaan-dugaan yang korupsi begitu kan ya. Kejagung menjemput paksa mereka. Ternyata pura-pura sakit begitu kan. Ya, tahu nggak dengan parpol begitu, ketua umum parpol begitu kan, partai kecil di situ yang pura-pura sakit begitu dijemput paksa di situ. Jadi saya kira inilah yang kemudian harus benar-benar diatasi begitu kan ya. Ini sampai ya ampun ya jelang sidang penentuan nasib Sylvester Matutina mendadak terkapar ya, nyeri dada, sakit apa? Nyeri dada begitu ya. Jadi saya kira kalau cuma 1,5 tahun ya itu terlalu sedikit lah begitu kan. Ya, kalau tidak menjalankan proses secara hukum begitu kan ya. Kalau ini ada indikasi lagi, maka kemudian Sylvester ini bisa saja lebih dari hukumannya, lebih dari ketentuan-ketentuan itu begitu kan. Jadi saya kira mending menurut saya pribadi begitu kan ya, silakan datang begitu, hadapi begitu kan. Ini soal eksekusi Sylvester Matutina Kejagung ambigu. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan takut, jangan-jangan ini dan sebagainya. Bisa saja begitu. Makanya saya kira dengan langkah yang kemudian dilakukan oleh kejaksaan ini harus benar-benar diberantas. Jemput paksa begitu kan ya kalau sudah waktunya. Jangan sakit ini jadikan alasan. Siapapun begitu bisa, tapi kenapa kok sakitnya seolah-olah ada pesanan begitu. Sidang dari peninjauan kembali PK kasus pencemaran nama baik ya kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ya Pak JK begitu kan ya dengan dengan terpidana Sylvester Matutina yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu begitu kan ya, ini ditunda ya. seolah-olah biar mungkin ya pengajuan atas itu mungkin biar bosan, sudah datang capek-capek tidak datang begitu. Bahkan Humas Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan ini, Rio Barten mengatakan bahwa ketidakhadiran Sylvester disampaikan begitu ya lewat surat yang diserahkan kuasa hukumnya karena katanya sakit. Wah. Sakit atau pura-pura sakit atau takut. Banyak yang kemudian masih menafsirkan soal itu begitu kan ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini nampaknya ya kuar-kuar, otot begitu kan ya, sudah datang, sudah oke gas. Ini presidennya Prabowo dong, bukan presiden Jokowi begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Sylvester haruslah patuhi undang-undang yang ada, ya hukum yang ada di situ begitu. Kalau sudah divonis ya silakan vonis begitu ya. Tapi saya rasa bahwa Sylvester ini untung banyak. Kenapa? Menjadi komisaris 6 tahun tidak ditahan. Benar nggak begitu kan? Untung banyak dong, ya untung banyak. Siapa yang melindungi itu begitu? Jadi kalau 6 tahun Jokowi masih memimpin di situ begitu kan? Orang-orang yang kuat. Apakah dari semua ini ada orang yang membacking itu begitu? Ngeri dong. Ngeri soal persoalan hukum ini begitu. Kenapa sampai sekarang masih belum dieksekusi begitu kan ya? Makanya dari kasus Sylvester ini ada yang mengatakan betapa bobroknya penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Nah ini komentar salah satu netizen begitu kan, dari Nicholas ya. Dari kasus Sylvester seluruh Indonesia tahu betapa bobroknya penegak hukum pemerintah Jokowi dan Prabowo. Prabowo juga dibawa-bawa dong. Kenapa? Ya karena dianggap satu paket begitu kan. Coba lepas dari bayangan-bayangan Jokowi begitu, berantas semuanya begitu kan. Ya, jangan omon-omon dong. Pidatonya berapi-api tapi fakta dan realita di belakang ya di lapangan ya seolah-olah masih membiarkan seperti itu begitu. Jadi itu penilaian masyarakat, Pak. Jadi penilaian masyarakat semuanya kok seperti itu begitu. Yang kecil, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nampaknya hukum ini ya hanya berlaku kepada rakyat-rakyat kecil begitu kan. Orang yang punya jaringan kuat, orang-orang kuat malah tidak ditangkap.
Mana mungkin seperti Reza Khalid ya, Sylvester 6 tahun mangkir begitu kan. Tidak ditahan. Karena apa? Mungkin salah satunya dugaannya saya begitu, ada orang kuat itu begitu. Tidak mungkin dong begitu kan ya. Padahal sudah divonis sana sini. Prabowo sudah saya kira kalau sudah seperti ini Prabowo diciderai dengan seperti ini. Siapa yang menciderai? Ya justru warisan-warisan dari presiden sebelumnya dong. Jadi saya kira bahwa ya, dengan adanya seperti ini, kasus-kasus seperti ini ditindak begitu kan, ya bukan hanya dapat remisi ini, remisi itu begitu kan, dapat amnesti sana sini begitu. Jadi coba bayangkan, ya banyak kasus-kasus besar sekarang begitu katanya dapat amnesti dan sebagainya, ngeri. Salah satunya Setia Novanto, katanya dapat bebas ya bersyarat dan sebagainya. Apa-apaan ini begitu. Jadi ada lobby-lobby politik yang kuat pastinya. Kasihan ya masyarakat Indonesia. Justru dipimpin dari salah satu orang yang kemudian saya anggap percaya, masyarakat anggap percaya, tapi pada kenyataannya sama aja di bawah begitu. Kalau presidennya bertolak belakang dengan yang di bawah, justru yang di bawah harus diberantas. Tangkap mereka semua. Orang-orang yang bermain seperti itu begitu ya. Kemana-mana seger banget ya saat membela Jokowi. Ya ngotot membela Jokowi sana sini tapi pada ujung-ujungnya sakit. Ada apa? makanya tidak heran ketika sidang lanjutan seperti ini sudah mau dijalankan, tiba-tiba begitu kan panas, tiba-tiba sakit dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya hukum ya harus ada transparansi keadilan. Ya harus adil seadil-adilnya di situ begitu. Jangan lalu kemudian karena ya orang si A, si B dan si C lalu kemudian tidak ditahan begitu kan, ngeri pada akhirnya bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.